Selamat datang. Welcome to my jungle. Oh Ari, lama aku merindukan kalian. Beberapa tahun yang lalu aku melihat kalian masih kanak-kanak. Bila purnama tiba, kalian berlarian bermain petak umpet. Kini kalian sudah dewasa. Yang perjaka sudah mulai tumbuh kumisnya. Dan yang gadis sudah mulai senang berdandan. Pakai aroma wangi. Aku suka harum parfum. Keadaan kalian baik bukan? Tidak baik. Jangan khawatir. Aku akan menghibur kalian. Ayo kita nyanyi bersama. Sudahlah, tak perlu dirisaukan. Ini malam yang indah, bukan? Jadilah diri kalian seperti Ibrahim yang sangat antusias ketika melihat bulan bersinar. Sampai-sampai ia ingin menjadikannya Tuhan. Jangan-jangan di antara kita sudah saling melupakan. Baiklah. Aku akan memperkenalkan kembali diriku pada kalian. Kalian tak perlu repot-repot memperkenalkan diri kalian padaku. Aku paham betul siapa diri kalian. Kitab suci yang telah memperkenalkan diri kalian padaku. Yang terpenting bagiku bukanlah nama, namun pertentangan antara malaikat dengan Tuhan. Aku juga iblis. Yang tidak akan pernah mau tunduk pada kalian. Betul. Akulah berhala. Akulah berhala. Akulah berhala. Satu-satunya berhala yang selamat dari amukan Ibrahim. Tapi kalian sudah bisa mengidentifikasi siapa aku sebenarnya. Satu-satunya berhala yang di tanganku terdapat kamu. Aku pernah dikambing hitamkan Ibrahim atas hancurnya kawan-kawan kami. Sebenarnya ingin gue lempar kapak ini ke kepala Ibrahim itu. Tapi aku tak kuasa. It's my way. Bagian dari perjalanan hidupku yang sudah kesekian abad lamanya. Aku mengembara dari bukit ke lembah-lembah. Nyawaku yang abadi ini adalah kesaktian untuk mengetahui
rahasia manusia, juga titik-titik kelemahan mereka. Mereka akan aku pertontonkan pada peradaban dunia yang sebenarnya biadab. Akan aku buktikan pada Tuhan bahwa sumpah kami lebih setia dibandingkan sumpah para nabi. Aku pun akan menghibur mereka bahwa apa yang mereka pertanyakan pada rencana penciptaan manusia adalah benar adanya. Manusia hanya bisa membuat kerusakan di daratan dan di lautan. Sangat terang firman Tuhan. Ucapkan selamat kepada kalian. Dan mari menempuh perjalanan yang amat panjang menuju Tuhan barangkali. Tapi bukan dengan memuja kebesarannya. Cukup dengan sebuah kapak ini. Kapak nabi besar yang telah ia tinggalkan di tanganku. Begini ceritanya. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi bahwa ia melihat seorang anak kecil melompat masuk ke kamarnya, lalu merampas mahkota yang sedang dipakainya di atas kepala. Dan bocah kecil itu menghancurkan mahkotanya. Setelah terbangun, pikirannya berkecamuk memikirkan mimpi yang amat luar biasa itu. Pada saat itu, aku masuk dalam diri sang raja. Aku pengaruhi ia memanggil para tukang ramal, memecahkan misteri mimpinya. Ketika para tukang ramal berkumpul di istana, sang raja memulai pertemuan itu dengan pidato. Dalam pidatonya, raja menceritakan semua kejadian yang dialaminya dalam mimpi. Usai berpidato, para tukang ramal berkata, suatu saat akan lahir seorang anak laki-laki yang akan mengudeta kekuasaan sang raja. Pada saat itulah aku menari dalam diri sang raja. Segala dirinya aku kuasai untuk mengambil keputusan. Berdasarkan takbir-takbir mimpi yang telah diramalkan para tukang ramal, sang raja memberikan maklumat akan membunuh setiap bayi yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Di saat hangat-hangatnya maklumat raja, ada seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki. Ibu tersebut kemudian membawa lari jabang bayi ke gua untuk menyembunyikan dan menyelamatkannya. Bayi itu bernama Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sejak dilahirkan sampai masa kanak-kanak,
Gunung tinggi menjulang, ombak lautan berkejar. Sungguh, alam di luar goa begitu hebat. Ibrahim semakin jauh memikirkan alam, bukan hanya keindahan dan kehebatannya, tapi sesuatu yang menciptakannya. Awalnya ia berkesimpulan bahwa bintang yang berkedap-kedip di atas langit yang indah itu adalah Tuhan. Beberapa hari berikutnya, ia melihat sesuatu yang lebih terang, lebih indah dan lebih cahaya. Kita menyebutnya bulan. Ibrahim berkesimpulan bahwa bulan patut dijadikan Tuhan, lantaran mampu mempercantik malam dan menerangi semesta alam. Pagi hari, bulan menghilang. Lebih-lebih ketika cahaya dari ufuk timur mulai muncul dan bergerak naik. Matahari. Matahari yang sinarnya tajam, mampu menyapu kegelapan malam. Pagi hari ketika matahari mulai muncul, burung-burung bernyanyi dan berterbangan. Hewan-hewan lain pun nampak bangun dari tidurnya. Matahari membuat kehidupan nampak nyata. Ibrahim berpikir tentang kekuatan di balik semesta ini. Ia merasa menemukannya bahwa matahari adalah kekuatan segala-galanya. Ibrahim berkesimpulan bahwa Tuhan dalam semesta adalah matahari. Tapi Ibrahim adalah kekasih pencipta sesungguhnya. Ia dikaruniai akal yang cerdas, yang pada akhirnya ia mampu menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Cahaya di atas cahaya, pencipta bintang, bulan dan matahari, pencipta semesta alam seisinya. Beberapa tahun berikutnya, Ibrahim diajak ibunya pulang kembali ke rumah. Ia melihat ayahnya bekerja sebagai pengrajin, membuat gambar-gambar dan patung-patung. Yang pada akhirnya ia tahu, patung-patung itu adalah untuk sesembahan. Mulai saat itulah aku merasa ada sesuatu yang membahayakan bagi komunitas berhala. Mimpi Namrud nampak nyata. Ibrahim mulai berani menegur ayahnya bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah nampak bodoh. Membuat patung-patung yang ia sembahnya sendiri. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Duhai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, apalagi melihat?" Duhai bapakku, sesungguhnya telah datang pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutlah aku. Niscaya aku akan menunjukkan padamu jalan yang lurus. Duhai bapakku, sungguhnya aku sangat khawatir engkau akan ditimpa azab yang pedih oleh Tuhan. Dan engkau akan menjadi bagian dari syaitan. Ayahnya berkata, "Bencikah kau kepada Tuhan
Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, niscaya aku akan merajammu dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Aku akan memohonkan ampunan bagimu, hai ayah. Sungguhnya Tuhanku teramat baik padaku, dan aku akan menjauhkan diri daripada engkau, juga daripada apa yang engkau seru selain dari Allah. Aku akan terus berdoa, dan mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhan. Doa Ibrahim tidak mampu membuat ayahnya mengikuti ajarannya. Ayahnya tetap setia bersamaku, melanggengkan kesesatan di muka bumi. Upaya Ibrahim mengajak ke jalan yang lurus gagal. Tapi dengan jiwa yang teguh dan keimanan yang mantap, Ibrahim berjuang terus menyelamatkan manusia dari lupa ingatan dan tipu daya. Saat hari raya, ketika warga dan raja terbiasa berburu keluar kota, Ibrahim dengan leluasa menghancurkan berhala-berhala. Ketika raja dan para warga kembali, mereka muntah lantaran patung-patung yang menjadi sesembahan mereka selama ini telah hancur berkeping-keping. Seketika raja memerintahkan pasukannya mengadili Ibrahim. Bukankah yang menghancurkan patung-patung itu adalah engkau, Ibrahim? Tidak, Paduka, tidak. Jangan mungkin kau, Ibrahim. Aku saja perbuatanmu. Tidak, Paduka, tidak. Begini saja, Paduka. Hamba punya pikiran dan hamba yakin Paduka juga berpikir. Kita tanyakan saja kepada Tuhan Paduka. Lihatlah, di sana masih ada satu patung besar yang masih berdiri kokoh. Jangan-jangan justru dia pelakunya. Lihat saja, di tangannya terdapat kapak yang besar. Mungkin dia pelakunya. Ibrahim, aku dan rakyatku tidak kau buat sebodoh itu. Patung-patung itu tidak akan bisa bicara dan memberitahu siapa pelakunya. Paduka yang terhormat, rupanya bukan hamba yang bodoh, tapi Paduka dan rakyatlah yang bodoh. Buktinya, patung yang tidak memiliki daya dan upaya tidak dapat mendengar, berbicara, apalagi melihat Paduka sembah dan Paduka puja-puja. Kalau Paduka tahu patung itu tidak dapat berbicara, tidak dapat menolong Paduka, mengapa Paduka di depannya bermunajat, memohon kemaslahatan dan keselamatan? Sedang patung-patung itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari penghancuran. Ibrahim! Bakar dia hidup-hidup! Atas pertolongan Tuhan, api yang menyentuh kulit Ibrahim tidak terasa panas. Ibrahim selamat dari amukan nafas. Tapi Ibrahim lupa akan kapaknya. Kapak itu kini berada di tanganku dan akan aku pergunakan sebagaimana keinginanku. Sebagaimana ketika aku diperintah untuk bersujud di hadapan Adam, terang saja aku menolaknya. Lantaran aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedang ia diciptakan dari tanah liat yang busuk. Busuk peradaban yang kini manusia ciptakan.
Kilauannya lebih tajam dari kilatan halilintar. Kilatannya mampu memutus seluruh jaringan syaraf manusia. Dengan kapak ini, manusia tidak lagi sempurna dengan akalnya. Justru berbalik menjadi gila, menjadi makhluk paling aniaya dan paling rendah. Ibrahim, aku jungkir balikkan ajaranmu. Aku rusak sembahyangmu. Aku hancurkan duniamu.